Nah, kita hari ini bakal bahas tentang machine learning, teman-teman. Nah, nanti mungkin kita bahas salah satu bagian dari machine learning aja ya. Kalau takutnya nggak cukup waktunya, kita nanti akan fokus bahas tentang supervised learning. Nah, kita ngomongin tentang machine learning dulu. Machine learning itu apa sih definisinya? Nah, jadi secara definisi, machine learning itu adalah suatu proses pencarian pattern dalam sekumpulan data dengan menggunakan algoritma tertentu. Nah, kalau teman-teman masih belum kebayang maksudnya apa, ibaratnya kayak kita belajar berkendara nih, teman-teman. Kalau kita belajar berkendara di awal-awal pasti bingung nih harus kayak gimana. Eh, apa namanya? Mencet koplingnya segimana, ninja kopling harus segimana, gasnya segimana, ngapalin jalannya itu harus kayak gimana. Nah, itu kan pasti clueless di awal. Tapi lama-lama semakin kita latihan berulang-ulang, pasti kan kita dapat patternnya ya. Kita jadi tahu nih, oh gas yang pas tuh segimana, rem yang pas tuh segimana, koplingan yang pas tuh segimana. Terus juga tahu nih rute yang nggak macet tuh yang mana, rute yang lebih cepat dilalui itu yang mana, rute yang nggak ditutup atau menghindari macet itu baiknya lewat mana. Nah, itu kan kita bisa tahu, kita bisa pelajarin patternnya dengan kita latihan secara berulang-ulang gitu. Nah, machine learning juga sama. Dia akan coba pelajarin data, sekumpulan data secara berulang. Nah, lama-lama dia dapat tuh patternnya. Jadi dia akan cari pattern dari sekumpulan data tersebut. Mirip banget kayak kita ya case lagi belajar berkendara ya. Yang tadinya dia nggak tahu nih patternnya kayak gimana, tapi karena latihan berulang-ulang, jadi dapat nih patternnya gitu ya. Nah, terus algoritma di situ maksudnya apa? Simpelnya algoritma adalah eh, cara kerja ya, teman-teman. Maksudnya gimana tuh cara kerja? Jadi kayak misalnya teman-teman mau makan Indomie nih. Algoritma yang teman-teman pakai pastinya adalah algoritma makan Indomie. Gimana itu? Ya kayak misalnya teman-teman mulai dulu dari ngerebus airnya, ngebuka bungkus Indominya, nuangin mie-nya, tuang bumbunya sampai akhirnya ya bisa makan Indominya. Nah, nggak mungkin teman-teman ketika mau makan Indomie, algoritmanya teman-teman malah algoritma mau mandi gitu misalnya. Kan nggak nyambung ya. Nah, jadi algoritma inilah cara kerja. Jadi si machine ini ketika dia pelajarin pattern dari sekumpulan data, dia tuh akan menggunakan cara kerja tertentu yang akan disesuaikan dengan case-nya. Itu ya. Jadi akan disesuaikan dengan case-nya. Nah, kalau analogi lain mirip lah machine learning ini sama kayak kalau kita mau ujian. Kalau kita mau ujian, pasti kan misalnya di Hamin satunya lah, di malam harinya kita latihan ya. Latihan soal-soal, terus jawabannya, soal-soal jawabannya. Nah, di situ kan kita dapat patternnya nih. Kayak kita tahu nih cara ngerjain soal ini tuh kayak gimana caranya. Ngerjain ini tuh jawabannya kayak gimana. Soal kayak gini tuh jawabannya gimana. Nah, itu kan proses pencarian pattern ya teman-teman. Dari sekumpulan soal. Nah, soal ini kita anggap sebagai data lah gitu. Nah, kemudian besoknya itu akan diujikan gitu kan. Akan dites gitu. Dites hasil belajar kita tuh kayak gimana. Nah, ketika dites itu kan kita hanya dikasih soalnya doang ya. Nggak mungkin dosen atau guru itu dia ngasih kunci jawabannya juga nggak mungkin kan pasti dia cuma ngasih soalnya doang nanti kita akan coba ngeprediksi tuh dari soal itu tuh jawabannya apa sih kayak gitu. Nah, nanti mesin pun gitu setelah dia udah melakukan pembelajaran training kayak kita lagi mau belajar ujian besok bukan besok ya tapi dia akan dites teman-teman dengan data-data yang berbeda sama kayak kita ngerjain soal, latihan soal, pastikan besoknya dites dengan soal yang berbeda. Nah, mirip banget sama mesin. Mesin ketika dia udah melakukan training gitu ya, melakukan latihan atau mempelajari sekumpulan data itu, mencoba mencari patternnya, ketika dia udah selesai proses pembelajarannya, kemudian dia akan dites nih, supaya tahu si mesin ini belajarnya udah betul atau belum. Kalau misalnya udah betul, hasil tesnya bagus, ya berarti hasil pembelajarannya dia itu benar. Tapi kalau dia hasil tes yang nggak baik, berarti perlu ada yang dievaluasi. Ya sama kayak kita ujian. Kalau kita ketika udah selesai belajar, kita ujian, kalau
udah oke nih hasilnya, berarti lulus kan. Kalau nggak oke, berarti ada remedial. Nah, kayak gitu kan. Mirip banget gitu, pokoknya proses machine learning. Next, kalau ada yang mau nanya langsung di chat aja ya. Nah, ini bagian dari machine learning. Jadi ada unsupervised, supervised, sama reinforcement. Nah, kita sekarang fokus di supervised aja. Supervised itu apa? Nah, ini contohnya ya. Dari katanya aja supervised. Jadi dia eh, si machine ini ketika mempelajari datanya, dia perlu disupervisi, teman-teman. Perlu dibimbing gitu. Perlu dikasih tahu. Dikasih taunya dengan apa? Dengan adanya label ini, teman-teman. Ini misalnya kita punya data nih di sini. Nah, terus kita kasih label ya. Nih loh, yang kayak gini itu namanya tikus. Yang gini namanya anjing, yang gini namanya singa. Nah, dengan adanya label ini, si machine tuh merasa terbantu. Dia jadi bisa mengetahui data-data ini tuh apa sih gitu. Oh, yang kayak gini tuh tikus, yang ini tuh anjing, dan lain-lain gitu. Nah, dari situ dia akan pelajarin. Mesinnya akan pelajarin. Yang bentuk kayak gini tuh namanya anjing, yang gitu namanya tikus, yang kayak gini tuh namanya singa. Terus dia akan pelajarin itu. Setelah dia ngerasa udah oke nih, belajarnya udah selesai, kita akan coba tes dia. Nah, tesnya tapi tanpa ngasih labelnya, teman-teman ya. Jadi cuma beneran datanya doang. Nih, mesin, coba tebak ini apa gitu ya. Nah, kalau misalnya dia betul tebakannya dia bahwa ini lion dan ini dog, ya berarti hasil pembelajaran dia tuh betul, bagus. Kalau salah, ya berarti harus dievaluasi lagi. Nah, ini supervisor nih. Jadi kita bimbing dia dengan ngasih label, ngasih tahu data ini tuh namanya tikus, data ini tuh namanya singa, data ini tuh namanya anjing. Jadi kayak gitu ya. Dengan ada labelnya ini, si mesin itu akan merasa tersupervisi gitu. Nah, ini contoh dalam datanya ya, dalam data bentuk tabel ya. Nah, kalau kita dalam bentuk tabel nih, jadi kolom-kolom tuh dibagi ya teman-teman. Ada yang dia tuh bertindak sebagai target atau label atau dependent variable. Karena value-value yang ada di sini kan depends nilainya. Depends on value-value yang ada di kolom lain ya. Atau yang kita sebut sebagai fitur. Bisa jadi ketika rata-rata bintang di sini jadi 1, ini jadi tidak nilainya. Atau ini jadi 20 hari lalu, ini jadi tidak. Jadi value yang di sini akan berubah-berubah menyesuaikan atau tergantung dari value-value yang ada di dalam fiturnya. Nah, biasanya ya, ini yang kolom inilah yang akan dijadikan target prediksinya gitu. Jadi kita akan ngeprediksi apakah customer itu akan membeli promo atau enggak berdasarkan fitur-fitur ini. Gitu ya. Jadi misalnya mesin ini akan mempelajari patternnya. Oh, kalau range gajinya sekian, pengeluaran sekian, sampai rata-rata bintangnya sekian, mesin itu cenderung akan membeli promo. Oh, mesin itu, customer tersebut cenderung akan membeli promo. Terus mesin akan pelajarin semua rows-nya. Misalnya, oh, customer-customer yang enggak beli promo, itu mereka-mereka yang gajinya sekian, pengeluaran sekian, sampai rata-rata bintangnya sekian. Nah, dia tuh akan mencoba patternnya, mencoba mempelajari patternnya dengan mengkombinasi antara kolomnya. Jadi nggak cuma apa namanya, nggak cuma dari per kolom doang, tapi kombinasi antara kolomnya. Nah, misalnya, oh, kalau gajinya sekian, misalnya pengeluarannya 10 juta nih. Nah, bisa jadi dia jadi iya gitu. Tapi kalau misalnya ini cuma 1 juta, nah bisa jadi berubah jadi tidak gitu. Jadi dia nggak cuma ngelihat dari satu kolom doang patternnya, tapi benar-benar merhatiin kombinasi antara kolomnya. Gitu ya. Nanti prosesnya tuh kayak gitu dalam pembelajarannya. Tiap rows dia akan coba lihat patternnya gimana. Misalnya dia ada 1 juta rows, ya udah 1 juta 1 jutanya akan dia pelajarin kayak gitu. Gitu ya. Nanti sampai dia akhirnya bisa mengkonklusi, oh orang-orang yang beli promo tuh yang karakteristiknya kayak ABCDE gitu. Terus yang nggak beli promo tuh yang kayak EFGH. Sampai dia dapat pattern kayak gitu. Nah, ini sedikit aja ngebahas sedikit bedanya antara supervised dan unsupervised. Kalau supervised itu ciri khasnya pasti selalu mempunyai label atau target. Nah, kalau unsupervised nggak ada. Dia cuma fitur doang. Nah, outputnya biasanya kalau unsupervised itu berupa clustering kayak gini, teman-teman. Jadi kan dia nggak dikasih tahu ya. Nggak ada label, jadi dia bingung nih. Ini apa yang mau diprediksi nih, nggak ada labelnya gitu kan. Cuma ada fitur doang. Tapi kita sebagai user nih kan nggak mau tahu. Tolonglah mesin gitu ya. Ya aku nggak mau tahu
tolong kasih insight gitu. Ini ada data kayak gini, tolong cari pattern-nya. Ya akhirnya karena nggak ada label, dia akan coba mengelompokkan gitu, mengelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik dari tiap datanya. Akhirnya dia terbentuklah suatu klaster-klaster kayak gini. Misalnya klaster 1 ini adalah yang pengeluarannya rendah, gajinya tinggi. Klaster 2 ini pengeluaran sedang, gajinya rendah. Ini yang gajinya tinggi, pengeluarannya juga tinggi. Nah, jadi outputnya kalau unsupervised tuh kayak gini, klaster kayak gini. Tuh. Nah, ini misalnya perumpamaan ya. Jadi dengan adanya label ini, kita ngasih tahu, oh ini tuh bukan banana loh. Nah, tapi ini tuh apple. Nah, kita tuh ngasih tahu, nge-supervise. Tapi kalau unsupervised, dia akan coba mengelompokkan sendiri dari kemiripan karakteristiknya. Oh, ini ada buah yang panjang, warnanya kuning gitu. Nah, dia akan ngelompokin. Terus, oh ini ada yang bentukannya bulat-bulat nih. Walaupun dia nggak tahu itu namanya, dia nggak tahu ini namanya pisang, ini namanya apple, dia nggak tahu. Yang jelas punya kemiripan karakteristik, maka akan dikelompokkan jadi satu kelompok gitu. Itu unsupervised. Nah, workflow dari supervised learning itu gimana? Nah, workflow-nya gini teman-teman. Misalnya di sini ya, walaupun kita ngomongin tentang predictive analytics, tapi tetap source datanya itu dari data-data historis. Nah, dari data-data historis, itu nanti akan coba di cleansing dulu teman-teman. Jadi data-data yang kotornya coba di cleansing dulu, di preparation dulu ya. Baru habis itu masuk ke pemodelannya. Nah, di pemodelan ini dibagi dua teman-teman prosesnya. Datanya ya. Misalnya kita punya data 10.000 data, 10.000 rows gitu ya. Nah, 7.000 rows akan masuk ke data training. Sedangkan 3.000-nya itu akan masuk ke data testing. Jadi dipisah ya, data training sama data testingnya. Kemudian, dari 7.000 rows itu, mesin akan mencoba mempelajari datanya, nyari patternnya dengan menggunakan algoritma tertentu atau cara kerja tertentu. Udah selesai nih dia belajarnya, maka dia akan membentuk satu model. Nah, model ini adalah hasil pembelajarannya si mesin. Apakah selesai sampai situ? Enggak. Si model ini harus dites dulu, teman-teman. Nah, kita kan punya data test ya, yang terpisah dari data train tadi. Ini 7.000 rows, ini 3.000. Jadi dari 10.000 kita split 7.000 rows itu ke training, 3.000 ke testing. Nah, kita tes nih datanya. Kita tes datanya, kemudian ngelihat si model ini. Model ini hasil prediksinya itu bakal apa namanya? Bakal sesuai atau enggak gitu. Dia bakal sesuai atau enggak. Nanti kalau misalnya dievaluasi ya, kita lihat prediksinya dia udah betul atau belum. Maka kalau udah betul bisa langsung ke apa namanya? Di-deploy ke production. Kalau belum, perlu ada evaluasi. Misalnya, oh preparation-nya mungkin kurang bagus gitu, cleansing-nya. Atau ya trainingnya dibanyakin lagi. Jadi bisa jadi gitu. Mirip banget sama kayak kita ujian. Misalnya ya, kita ini buat latihan soal nih di sini. Latihan soal malam-malam gitu ya. Latihan soal sama jawabannya. Kita cek kunci jawabannya. Latihan soal kita cek kunci jawabannya. Terus kita belajar pokoknya malamnya itu. Nah, di sini posisinya kita udah siap melakukan ujian gitu ya. Nah, ini sama dosen dites nih. Dites pakai soalnya dosen. Tentu dosen cuma ngasih soal doang ya, nggak ngasih kunci jawabannya. Nah, nanti dites, katanya kan kita ngeprediksi jawaban dari soal yang dikasih dosen. Nah, jawaban yang kita tulis di kertas jawaban, kan akan dibandingkan dengan kunci jawaban yang dipunyai si dosen. Semakin banyak kunci jawaban atau jawaban kita yang sesuai dengan kunci jawabannya, maka hasilnya semakin bagus kan. Nilainya pun semakin bagus. Berarti hasil pembelajaran kita semakin baik. Tapi kalau banyak yang nggak sesuai sama kunci jawabannya, nilai kita jelek, otomatis harus ada evaluasi. Ya, misalnya kita ngelakuin remedial, kayak gitu. Belajar ulang. Nah, persis banget prosesnya kayak gitu. Gitu ya, mesin mempelajari data sama kita ujian. Itu juga sama, prosesnya sama gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini,
kira-kira skenario mana yang lebih baik atau yang lebih menggambarkan kemampuannya si Dodi. Di sini Dodi mempelajari 100 soal dengan kunci jawabannya ya. Isinya. Dia pelajari 1 soal, kemudian dia coba latihan mandiri nih. Ini ibaratnya testingnya dia lah, ujian mandiri dia. Dengan 100 soal yang sama. Dapat nilai 95. Kalau di sini, dari 100 soal ini, yang dia pakai buat belajar, itu cuma 80 soal. Sedangkan untuk latihan mandiri dia, ujian mandiri dia, buat ngetes diri dia ya, dia pakai 20 soal yang berbeda. Jadi 20 soal dari sini dia pakai buat apa namanya? Tes dirinya sendiri gitu. Dapat nilai 88. Nah, menurut teman-teman, yang paling mencerminkan kemampuan Dodi itu yang mana? Yang atas apa yang bawah? Ada yang bisa jawab nggak? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Good. Kenapa Sarifah? Kenapa yang bawah? Oke, jawabannya betul yang bawah. Oke, good. Kalau yang bawah, dia itu, kalau yang atas ya, ini bias ya. Bisa jadi 95 di sini, karena dia sekedar menghafal jawabannya doang. Yang worst case-nya lagi, dia cuma menghafal urutan jawaban. Jadi kayak, oh nomor 1 tuh kalau nggak salah tadi jawabannya A deh, nomor 2 jawabannya B. Nah, itu kan jadi ada bias gitu, kemampuan dia di sini. Tapi kalau yang sini, 20 soal sini kan berbeda ya dari yang di sini. Jadi kemungkinan biasnya itu kecil atau bahkan nggak ada. Di sini benar-benar hasil belajar dia. Dia nggak sekedar ngapalin jawaban atau sekedar ngapalin urutan jawaban. Tapi benar-benar memahami gitu pattern dari soalnya gitu. Pattern dari materinya. Nah, makanya di situ mesin itu penting juga dipisahin antara data yang mau di training sama data yang dites. Supaya nggak ada bias, teman-teman. Dalam menilai kemampuan si mesin mempelajari data ini. Ketika dievaluasi, jadi hasil si mesin itu nggak bias. Bahwa ya setelah di apa namanya dites gitu ya, hasilnya gimana, ya itu memang betul-betul hasil belajar si mesin gitu dalam melihat pattern datanya. Nggak sekedar si mesin itu menghafal datanya doang. Gitu ya. Jadi kenapa perlu di-split antara data train data test itu untuk mengurangi biasnya itu. Gitu ya. Dan supaya ya mesin itu bisa berkembang gitu, kelihatan nih apa namanya kalau misalnya dites di training ini soal ini dites itu juga ya itu kan nggak berkembang ya. Dia cuma tahu apa namanya ranahnya soal-soal itu doang gitu. Gitu ya. Nah, next. Nah, ini case di dalam supervised learning. Jadi case-nya tuh ada dua, teman-teman. Yang satu classification dan yang kedua adalah regression. Nah, ini regression. Teman-teman mungkin udah sering ya dengar istilah regression. Kalau teman-teman mau ngelihat misalnya ya, pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y, itu kan pakai analisis regresi. Misalnya, misalnya di sini nih. Nah, di sini ada temperatur dengan produksi susu gitu ya. Kira-kira kalau temperaturnya makin gede, apakah produksi susunya makin banyak? Ataukah temperaturnya makin gede, apakah produksi susunya makin sedikit? Nah, ini kan ngelihat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini bisa dipelajari sama si mesin, teman-teman. Jadi misalnya kita punya data historis temperatur dengan produksi susu.
itu akan dipelajari sama mesin. Oh, kalau temperatur sekian, produksi suhunya sekian liter misalnya. Temperaturnya sekian, produksi suhunya sekian liter. Nah, nanti dia akan pelajarin pattern itu. Nanti ketika kita masukin data baru nih, coba sih tebak kalau temperaturnya sekian, misalnya 20 derajat gitu ya, Celcius, produksi suhunya berapa liter. Nah, nanti mesin dengan hasil pembelajaran dia terhadap data historisnya, dia akan bisa nebak tuh. Itu nanti akan menjadi berapa liter gitu, kira-kira. Itu regresi ya. Nah, kalau kita cuma pakai satu variable X doang, itu namanya simple linear regression. Kalau ada multiple variable X, itu namanya multiple linear regression. Kayak misalnya mungkin nggak cuma pakai temperatur, tapi apa ya misalnya temperatur, terus umur umur sapi misalnya, umur sapinya, terus ya apalagi lah beberapa variable X. Nanti gimana sih pengaruh terhadap produksi susunya gitu. Itu multiple linear regression. Nah, tadi baik regression dan classification itu dia sama-sama masuk ke dalam supervised, which is dia punya label teman-teman atau kolom yang akan diprediksi. Nah, cuma bedanya adalah kalau regresi labelnya itu tipe datanya berbentuk numeric continuous. Nah, contohnya kayak harga rumah, total sales, nilai ujian, pokoknya yang continuous gitu ya. Nah, kalau misalnya classification, dia tipe datanya berupa categorical. Iya, tidak. Terus email spam, spam or not spam gitu ya. Terus nebak gambar kucing anjing tadi gitu ya. Itu kan categorical tipenya. Kalau ini continuous. Bisa jadi ini bentuknya numerik. Salah 10, 10, 10. Iya tuh 1, tidak tuh 0 misalnya. Tapi itu bukan continuous. Itu tetap masuk ke categorical. Karena 1 sama 0 itu hanya merepresentasikan iya dan tidak. Dan 1 di situ tidak berarti bahwa dia lebih dari 0. Tapi dia hanya merepresentasikan iya doang gitu. Dan 0 hanya merepresentasikan value tidak. Jadi walaupun numerik, tapi sifatnya categorical. Nah, ini beberapa algoritma yang ada dalam supervise. Contohnya logistic regression. Walaupun namanya regression, tapi dia logistik ya, dan digunakannya untuk case klasifikasi. Biasanya ini si labelnya itu value-nya cuma ada 2 kemungkinan. 0 atau 1, atau iya atau tidak gitu ya. Kayak gini. Cuma ada 2 kemungkinan doang. Nah, kalau ini decision tree. Ini algoritma lainnya. Algoritma kan tadi cara kerja ya. Nah, misalnya di sini kita mau memprediksi nih. Ngeprediksi sebaiknya kita main keluar atau enggak, no atau yes, tergantung dengan kondisi cuacanya. Nah, misalnya di sini ini kan cuaca mendung, otuk, terus di sini temperaturnya, terus humidity-nya, terus ini windy-nya. Nah, dengan decision tree ini akan kelihatan pattern-nya. Misalnya ya, oh kita lihat dulu dari outlook-nya. Oh, kalau outlook-nya sunny, kira-kira bakal main atau enggak? Oh, ntar dulu, dicek dulu. Kalau sunny, humidity-nya gimana? High atau normal? Kalau high, jangan main. Kalau normal, yes, main. Terus, kalau outlook-nya overcast, mendung, itu gimana? Oh, langsung nggak ada pilihan, yes, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat data historisnya, ketika dia nilai overcast, itu play-nya selalu yes. Jadi nggak akan ada cabang. Nah, kalau rainy, kita cek windy-nya, false atau true. Kalau false, yes. Kalau true, no. Nah, ini adalah cara kerja mesin dalam melakukan klasifikasi, teman-teman. Beda-beda cara kerjanya. Ada yang pakai cara kerja decision tree atau algoritma decision tree. Ada yang pakai cara kerja atau algoritma logistic regression. Dan masih banyak algoritma lainnya ya untuk klasifikasi. Cuma di sini pakai yang nunjukin yang sering dipakai aja gitu. Kalau regression ya pakai linear regression. Gitu. Nah, ini matrix tadi kan kita ini ya bisa ngetes nih dari mesin yang udah belajar, kita perlu evaluasi hasil pelajarannya si mesin ini udah bagus atau belum. Nah, kalau dalam klasifikasi kita pakai evaluasi menggunakan confusion matrix. Nah, ini maksudnya apa? True, positif, true, negatif.
dan lain-lain. Nah ini case-nya kayak ini aja teman-teman. Teman-teman gak usah bingung true negatif di sini apa, true positif di sini apa. Biar gak bingung, case-nya kayak COVID gitu ya. Kita ambil case COVID. Kita punya data historis orang yang positif sama negatif COVID. Nah, kita suruh mesin itu belajarin dulu datanya. Suruh pelajarin dulu datanya. Kemudian kita akan tes. Kita akan tes, nanti dia prediksinya bakal positif atau negatif gitu. Dari data tes yang kita punya. Nah, data tes kita punya kunci jawabannya kan. Buat ngecek jawabannya si mesin, prediksi mesin itu betul atau enggak, sesuai atau enggak. Misalnya, mesin ngeprediksi orang itu positif COVID. Padahal di data aslinya, dia negatif misalnya. Dia negatif COVID. Atau gini dulu aja. Mesin ngeprediksi orang itu positif COVID. Dan di data aslinya, memang betul orang itu positif COVID. Maka kan prediksi positif dia itu betul ya, prediksi positifnya mesin itu betul. Maka jatuhnya nilainya true positif. Jadi kalau prediksi mesin itu positif dan prediksi positif itu betul, jatuhnya true positif. Terus kalau misalnya mesin ngeprediksi positif, tapi dinilai aslinya sebenarnya dia negatif. Berarti kan prediksi positif dia itu salah kan? Prediksi positifnya mesin itu salah. Maka jatuhnya nilainya false positif. Kalau mesin ngeprediksi orang tersebut negatif COVID dan secara value aslinya memang negatif, berarti jatuhnya true negatif. Kalau mesin ngeprediksi orang itu negatif COVID, padahal dia positif, berarti prediksi negatifnya dia itu salah kan? Nah, maka jatuhnya nilainya false negatif. Jadi yang dilihat itu hasil prediksinya dulu teman-teman. Hasil prediksinya itu dilihat benar atau salah. Kalau benar ya true, benar itu artinya sesuai dengan nilai aslinya ya. Kalau benar itu true, kalau salah itu false. Nah, positif negatifnya tergantung. Ya kalau COVID ya positif, negatif jelas ya sama. Nah, kalau value lain misalnya email itu spam atau enggak spam gitu ya. Misalnya kalau spam itu positif spam berarti kan. Kalau tidak spam, not spam, berarti dia negatif spam. Berarti kalau mesin ngeprediksi email itu spam dan secara nilai aslinya memang itu spam, berarti true positif. Positif spam gitu. Mesin ngeprediksi itu positif spam, tapi padahal dia not spam, berarti dia false positif. Kalau dia ngeprediksi not spam dan nilai aslinya memang not spam, dia true negatif. Dan kalau dia prediksi spam, not spam, tapi padahal dia spam, itu false negatif. Nah, dari confusion matrix ini bisa hasilnya, itu bisa didapetin matrix-matrix ini. Akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Contohnya di sini, misalnya true negatifnya sekian, false positifnya sekian, false negatif sekian, dan true positifnya sekian. Akurasinya berarti tinggal tambahin 30 tambah 930 dibagi semua data. Akurasinya berarti sekian, 96%. Dan seterusnya. Nah inilah kita menghitung si model itu, mesin itu belajar udah bagus atau belum, ya dari matrix-matrix evaluasi ini teman-teman. Misalnya akurasinya cut off-nya minimal 80% deh. Berarti kalau masih di bawah 80 ya harus evaluasi lagi. Kalau di 96 misalnya, ya udah berarti udah oke. Berarti udah bisa dipakai gitu hasil prediksinya. Nah ini kalau teman-teman bingung ya. Nah, misalnya kita di sini punya data training di sini, di data testing. Nah, di data training ini mesin akan belajar nih. Kolom 1, kolom 2 itu labelnya. Dia akan belajarin oh kalau nilai 1 terus kolom 2 nilai 2 maka labelnya akan iya. Kolom 1 nilai 2, ini 2 tidak. Ini 3, ini 3, ini tidak. Akan pelajarin tuh mesin. Akan pelajarin patternnya. Kemudian hasil belajarnya itu berbentuk model ya. Jadi model ini adalah hasil pelajaran mesin. Mesin udah siap melakukan prediksi kayak gitu. Nah, kemudian kita kan punya data tes yang terpisah nih dari data training ini. Nah, kemudian data tesnya
kita cemplungin ke model sini buat dites. Tapi yang dites itu cuma bagian fiturnya aja. Tapi yang ininya, labelnya, didiemin dulu. Yang dimasukin ke testing itu cuma ini doang. Kolom fitur 1, fitur 2 doang. Sama kayak kita ujian kan pasti dosen cuma ngasih soalnya doang kan. Kunci jawabannya nggak dikasih kan. Nah kita tes nih. Kita masukin fitur 1, fitur 2 ke sini. Nanti dia prediksinya gimana. Misal dia prediksinya sini ya. Iya, tidak, iya. Nah ini kan kunci jawabannya. Kunci jawabannya. Nah harusnya misalnya, oh dia ngeprediksi ya. Padahal harusnya tidak. Nah berarti ini prediksi iya dia. Salah dong. Berarti positif iya di sini salah. Maka nilai false positif. Terus yang kedua dia prediksi tidak dan jawaban aslinya memang tidak. Berarti tidak di sini itu betul. Berarti true negatif. Nah, terus kemudian dia prediksi iya dan memang value aslinya iya. Berarti true positif. Tuh. Kalau ada yang mau nanya langsung di chat aja ya. Nah, ini flow dari itunya. Apa namanya? Dari si supervised learning tadi ya. Nah, terus tadi kan ada beberapa matriks ya. Nah, apakah harus selalu menggunakan akurasi? Enggak, teman-teman. Kita juga bisa menggunakan precision dan recall ya. Kalau F1 score aku kurang begitu ini ya dalam ya. Ini kapan digunakannya? Cuma yang precision recall ini cukup sering digunakan juga instead of akurasi. Nah, kapan kita menggunakan precision dan recall? Ketika kita ingin menurunkan nilai false positif, teman-teman. Jadi, ketika false positif ini dia tinggi, itu bahaya gitu loh kalau dia tinggi itu. Makanya kita ingin menurunkan nilai false positifnya. Nah, maka kita menggunakan precision. Contoh email spam detection, misalnya model salah ngeprediksi nih, harusnya email itu bukan spam, tapi malah diprediksi sama spam. Kan berarti dia ngeprediksi bukan spam, harusnya bukan spam, tapi malah diprediksi spam. Jadi dia ngeprediksi positif spam, padahal nilai aslinya itu not spam. Maka kan nilainya false positif ya. Prediksi dia positif spam itu salah gitu. Karena sebenarnya dia bukan spam email tersebut. Nah, maka hal ini akan jauh merugikan email penting ya. Misalnya ya, ternyata email penting itu tuh email yang diprediksi sebagai spam itu tuh penting gitu. Misalnya email offering letter atau email kenaikan jabatan atau email apapun lah yang penting. Tapi malah sama si machine ini diprediksi jadi spam gitu. Padahal itu bukan spam. Tapi masih machine malah diprediksi spam. Otomatis kan akan ada informasi penting yang kebuang. Nah, kalau case-nya kayak gitu, nah maka kita bisa menggunakan precision, teman-teman, buat mengevaluasi hasil pembelajaran mesinnya gitu. Kalau case-nya tentang email spam detection atau yang mirip-mirip kayak gini, kita menggunakan precision. Nah, kalau recall, contohnya di fraud detection, kita menggunakan recall ketika false negatifnya itu lebih berharga. Jadi kita pengen nurunin banget false negatifnya. Misalnya, si mesin ini salah ngeprediksi gitu. Orang ini harusnya penipu, fraud. Tapi malah diprediksi bukan penipu. Berarti kan prediksi dia bukan penipu, itu salah ya? Atau jatuh nilainya false negatif. Prediksi negatif penipu dia salah. Gitu ya. Maka hal ini kalau terjadi akan merugikan bisnis. Ya misalnya data-data kita jadi dicuri gitu ya misalnya. Atau ya keuangan perusahaan kena ruginya juga gitu ya. Karena ada seorang penipu yang masuk. Padahal harusnya dia itu bukan uh, dia itu penipu, tapi sama si machine malah diprediksi bukan penipu. Jadi lolos screening gitu ya. Nah, itu kan bahaya. Nah, kalau dalam case ini kita menggunakan recall untuk mengevaluasi pembelajaran si machine-nya gitu. Oke. Oke, teman-teman. So far sampai situ ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain terkait dengan machine learning ini?
Oke. Gimana? Kalau nggak ada, mungkin sampai situ dulu ya tentang machine learning ini. Karena kalau udah masuk yang lain udah beda lagi pembahasan. Kalau dari pertanyaan aku balikin lagi ke Mbak Siva deh. Silakan Mbak Siva.